Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tapi sebelum kita melanjutkan video ini, saya minta kawan-kawan untuk ketik like. Oke guys, kali ini saya akan cobain review dari ROM MIUI 12 MIUI Mix ini ya, dan buat animasinya seperti yang tadi. Dan buat kalian yang pengen ambil buat animasi atau cobain di HP kalian dan di ROM kalian, kalian bisa cek nanti linknya di deskripsi ya untuk dari buat animasinya guys. Oke, dan ini dia home screen dari MIUI Mix ya, dan ini base-nya dari Xiaomi EU guys ya, dan fitur-fiturnya sama dan hemat baterainya juga sama ya, karena di EU tuh hemat banget baterainya, apalagi yang di sini ini juga hemat banget. Dan saya install aplikasi cuma sosial media dan game PUBG Mobile ya. Di pemakaian saya ini sudah obat guys, 19% baru aja, dan saya juga sambil ngegame beberapa match doang sih, nggak lama. Dan ini cuma aplikasi buat kebutuhan sehari-hari saya. Jadi kalau aplikasinya dikit atau banyak itu ya beda-beda pengguna sih guys. Jadi beda-beda kebutuhan yang untuk kalian sama saya mungkin beda kebutuhan. Dan kita lihat dari aplikasi bawaannya ya. Dari sini ada kalkulator, ada screen recordernya wajib ada, dan recorder perekam suara wajib ada guys. Dan untuk perekam layar di sini bisa sampai frame rate-nya 30 fps ya, nggak bisa 60 fps. Dan kalau kalian pengen 60 fps tuh harus pakai modul Magis sih untuk 60 fps. Tapi 30 aja sudah lumayan ya buat kalian yang pengen ngerekam layar sambil ngegame atau yang lain juga bisa. Dan sini juga ada sumber audionya guys, jadi lumayan lah walaupun masih segini ya. Untuk bawaannya bisa portrait dan landscape juga untuk ukuran layar. Dan seperti ini ya untuk settingan rekam layarnya guys, lumayan lah ya. Untuk perekam suara juga ada disediain dari bawaannya seperti ini, cuma settingannya seperti ini doang. Dan dan dari aplikasi bawaannya sudah nggak ada bahasa Cina ataupun aplikasi Cina, sudah bersih dari ROM MIUI Mix ini ya, karena ini juga bawaan dari EU guys. Dan di tema juga sudah oke lah, walaupun di sini belum kita aktifin internetnya karena baterainya nanggungnya, karena kita mau di akhir video kita tes untuk PUBG Mobile sekalian ya. Dari status barnya sama aja sih, dari ROM EU dan MIUI Cina sama aja ya, nggak ada perubahan dari status bar. Dan kita lihat dari settingan guys, di settingan My Device, dan di sini yang versi di tanggal 7 kemarin ya, MIUI Mix. Dan di ROM ini juga masih Android 9 Pie ya guys. Cuma kalau kalian mau yang Android 10 ada sih ROM portingannya dari Note 7 ya, Lavender. Cuma nantilah di selesai ini saya akan cobain ganti ROM portingan di Android 10 untuk MIUI 12 ya. Ditunggu aja. Dan di sini juga masih pakai kernel bawaan ya, cuma masih lumayan lah kernel bawaannya nih, hemat baterai. Walaupun saya rasa di game PUBG-nya nggak mantep-mantep banget sih, kayak nggak bisa fitur HD, grafis HD nggak bisa, dan frame rate high kayaknya nggak bisa untuk di kernel bawaannya. Dan kita lihat yang lain guys dari sini. Untuk pengaturan SIM cardnya seperti ini, dan prioritas card jaringannya cuma ada 3 ya. Beda di EU tuh kayaknya banyak, nggak 3 seperti ini. Dan ada dual 4G juga sih kalau kalian butuh. Dan settingan kayak Bluetooth masih bisa berfungsi dengan normal untuk Bluetooth ya. Hotspot juga masih aman. Jadi kalau kalian butuh hotspot untuk kirim file via share juga jadi masih bisa lah untuk di ROM MIUI Mix ini ya, nggak ngebug. Dari lock screen seperti ini ya, kita review singkat aja untuk settingan dan fitur-fiturnya guys, seperti itu. Dan dari display kalian bisa lihat sendiri, di sini ada dark theme juga kalau kalian suka pakai dark mode. Dan untuk sistem fontnya cuma satu defaultnya ya, dan yang lain kayak status bar kayak gini settingannya. Suara, kalau suara sama aja, cuma saya nggak aktifkan. Dan notifikasi kita pakai yang di Mi Android di sini, bukan MIUI ya.
home screen, kalian bisa lihat settingan dari home screennya seperti ini defaultnya ya. Saya nggak ngerubah karena saya nggak, lebih suka yang simpel-simpel kalau pemakaian sepribadi guys. Saya nggak suka settingan yang ribet-ribet, capek soalnya tiap hari urus settingan doang dah. Untuk wallpaper dan temanya ini berfungsi dengan baik, tapi saya masih pakai defaultnya aja sih karena saya nggak suka yang ribet-ribet ganti-ganti gitu ya. Dan di face unlock kita belum pasang, jadi kita cobain face unlocknya juga. Oke guys, jadi saya baru aja sudah tambahin face unlock dan saya sudah cobain dan berfungsi dengan baik, yang nggak ngebug untuk face unlocknya. Dan di fingerprint saya juga sudah masukinnya dan kita cobain, ini cepat banget respon dari fingerprintnya ya, nggak main-main, cepat banget, enak. Dan dari lokasi juga saya sudah cobainnya, kayak share lokasi via share dan di maps, dan ini cepet banget buat ngunci lokasinya, jadi aman lah. Kalau kalian butuh lokasi untuk driver ataupun jadi ojol, jadi sudah aman di lokasi guys, nggak ngebug ya. Oke guys, dan kita lanjut di penggunaan baterainya aja langsungnya. Di sini sisa 18% guys, ini udah lowbat, dan nanti kita akan tes game PUBG Mobile di lowbat nih nge-lag atau enggak, nanti kita lihat ya. Dan kita lihat dari penggunaan baterai. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Baterainya aja guys, di sini standby aktifnya lah sudah 10 jam yang lalu, dan penggunaan layarnya 8 jam ini. Dan menurut saya ini sudah lumayan ya untuk penggunaan sosial media dan ngegame sih. Saya ngegame sih nggak lama di sini ya. Oke, dan kalian lihat di sini penggunaan layarnya 8 jam, dan kita lihat penggunaan game PUBG Mobile-nya walaupun sedikit sih sebenarnya. Di sini game PUBG Mobile saya sudah gunain selama 30 menit nih guys. Jadi dapat shot PUBG 30 menit dan dapat shot layarnya 8 jam. Jadi menurut saya ini sudah lumayan hemat ya. Dan kalau nggak ngegame PUBG Mobile mungkin bisa dapat hampir 9 jam, mungkin bisa untuk sosial media doang, seperti WhatsApp chatting dan streaming YouTube ya, kayak gitu-gitulah untuk pemakaian biasa-biasa untuk sehari-hari sih, kayak gitu ya untuk pemakaian saya guys. Dan ini hemat banget, baterainya adem, apalagi buat sosial media doang nih enak banget, adem banget kalau nggak ngegame ya. Dan kalau pengen ngegame di ROM ini harus ganti custom kernel biar lebih jos lagi sih menurut saya guys. Oke, dan kita lihat yang lainnya. Di sini ada special fitur guys, bisa untuk game turbo juga salah satunya. Jadi sudah lumayan ya. Ini ROM sudah adem, smooth, dan kalau ngegame ya bisalah nggak buruk-buruk amat. Dan lihat di sini kekurangannya salah satunya adalah di sini guys. Dari bahasa di sini nggak ada bahasa Indonesia, ini salah satu kekurangan banget sih. Kalau kalian pengen cari ROM bahasa Indonesia mungkin cari di MIUI CAF ya. Kalau di ROM nih bahasa Indonesia nggak ada, cuma ada bahasa Inggris dan bahasa yang lainnya. Jadi saya pakai bahasa Inggris aja untuk di ROM ini. Dan yang lainnya sama aja sih settingannya, kayak di gestur ini kayak gini doang ya settingan gestur. Dan saya lebih suka pakai yang gestur sih daripada pakai navigasi. Dan kayak gitu doang guys review singkat dari ROM MIUI Mix ini ya. Dan kalian bisa lihat sendiri dari CPU clock speednya ini masih standar 1,8, dan GPU-nya juga masih standar bawaan ya 509. Jadi buat ngegame sih masih lumayan lah, dibilang nggak enak sih kita lihat aja ntar ya. Dan pastinya nggak bisa grafis HD sih menurut saya kalau masih set bawaan kernel dari MIUI guys. Oke guys, jadi kayak gini ya untuk di game PUBG. Saya baru aja login ini guys, dan baterainya sudah lowbat tadi 18% ya. Dan dari grafis kita lihat, dan memang benar nggak bisa grafis HD. Dan frame rate-nya juga sampai medium ya untuk default bawaannya. Ini bawaannya kita belum ganti custom kernel, tapi kalau ganti custom kernel pasti bisa sih untuk grafis HD dan frame rate high. Dan dari audio juga sudah high ya, udah lumayan. Kita cobain satu match bentar ya, mudahan nggak nge-lag karena sudah lowbat guys. Oke guys, dan ini baru aja kita mulai ya. Dan ini masih enak maksimal sih untuk grafisnya.
masih lancar sih di penggunaan saya nih. Oke guys, jadi mungkin kayak gitu doang review Oke, buat kalian yang suka dengan video ini atau kalian yang pengen cobain ROM ini ataupun buat animasi, kalian bisa cek link download di deskripsi guys. Buat kalian yang suka dengan video ini jangan lupa like, share, dan subscribe.